Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang materi bab 10, yaitu teori bilangan dan kriptografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Juliana, NIM 054 dari Prodi PTI 2019B. Perkenalkan, nama saya Dedi Avanca Putra, NIM 039 dari Prodi PTI 19B. Perkenalkan, nama saya Vira Titia, NIM 040 dari Prodi PTI 2019B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Firman Winato, NIM 052 dari Prodi PTI 2019B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Rafael Bangga dari S1 PTI 2019B, NIM 1905 0974 Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma dan setting dari kelompok kami dari buku matematika seskrip yang sudah kami buat. Itu izinkan kami memperkenalkan nama dan anggota kelompok 2, yaitu terdiri dari 1. Dedi Avanca Putra dengan NIM 039, 2. Vira Aditya Sumaryono dengan NIM 040, 3. Nilam Sidaningrum dengan NIM 047, 4. MA Kiladava dengan NIM 044, 5. Kristina Yuliana dengan NIM 054, 6. Teddy Firman Winarto dengan NIM 052, dan 7. Saya sendiri, yaitu Via Gada Putra dengan NIM 064. Teori bilangan dan kriptografi. Teori bilangan adalah cabang matematika murni yang mempelajari tentang sifat bilangan bulat dan mengandung berbagai masalah terbuka yang dapat dimengerti sekalipun bukan oleh ahli matematika. Sedangkan pengertian kriptografi sendiri yaitu merupakan salah satu penerapan teori bilangan, yaitu bilangan bulat yang memanfaatkan aritmatika modulo dan juga prinsip bilangan prima. Bilangan bulat adalah bilangan yang tidak memiliki pecahan desimal. Dengan kata lain, bilangan bulat adalah kebalikan dari bilangan real yang memiliki pecahan desimal. Sistem bilangan bulat terdiri atas himpunan bilangan bulat. Set sama dengan kurung kurawal buka, titik-titik, min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Kurung kurawal tutup. Dan 2 operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dan mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama, tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, yaitu untuk semua X, Y, elemen Z, X plus Y elemen Z, X kali Y elemen Z. Yang kedua yaitu komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk semua X, Y elemen Z, X plus Y sama dengan Y plus X. X kali Y sama dengan Y kali X. 3. Asosiatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Untuk semua X, Y, Z elemen Z, X plus kurung buka Y plus Z kurung tutup sama dengan kurung buka X plus Y kurung tutup plus Z, X kali kurung buka Y kali Z kurung tutup sama dengan kurung buka X kali Y kurung tutup kali Z. Yang keempat, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk semua X, Y, Z elemen Z, X dikali kurung buka Y plus Z kurung tutup sama dengan X kali Y plus X kali Z. Yang kelima, ketunggalan inverse penjumlahan. Untuk semua X elemen Z, ada beberapa min X elemen Z
elemen X plus kurung buka min X kurung tutup sama dengan kurung buka min X kurung tutup plus X sama dengan 0. Yang keenam ada elemen identitas penjumlahan, yaitu ada beberapa faktorial 0, untuk semua X elemen Z elemen 0 plus X sama dengan X plus 0 sama dengan X. Yang ketujuh ada elemen identitas perkalian, yaitu ada beberapa faktorial 1, untuk semua X elemen Z elemen 1 dikali X sama dengan X kali 1 sama dengan X. Dan yang ke-8 perkalian dengan 0 untuk semua X elemen Z, 0 dikali X sama dengan X dikali 0 sama dengan 0. Perkalian dua bilangan bulat didefinisikan seperti hal-hal di bawah, di mana A dan B adalah bilangan-bilangan caca. 1. Kurung buka min A kurung tutup dikali kurung buka min B kurung tutup sama dengan AB. Yang kedua, min A kali B sama dengan B kali kurung buka min A kurung tutup sama dengan min kurung buka AB kurung tutup. Jika A, B, dan C bilangan-bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B sama dengan C. Bila dan hanya bila A sama dengan BC. Untuk mengetahui tanda pada hasil pembagian dua bilangan bulat adalah positif atau negatif, dapat diketahui dari sifat operasi pembagian pada bilangan bulat sebagai berikut, yaitu 1. Hasil bagi dua bilangan bulat positif atau dua bilangan bulat negatif, atau jika ada adalah bilangan bulat positif. Yang kedua, hasil bagi dua bilangan bulat yang satu positif dan yang lain negatif adalah negatif. Nah, dan notasi di atas ini dapat dibaca sebagai X habis membagi Y atau Y merupakan kelipatan X, dengan syarat perlu Y sama dengan XZ dengan Z elemen bilangan bulat dan X bukan bilangan 0. Pembagi bersama terbesar. Misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak 0. Pembagi bersama terbesar atau PBB, greatest common divisor atau GCD, dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D, A dan DB. Dalam hal ini kita nyatakan bahwa PBB kurung buka A, B kurung tutup sama dengan D. Contohnya, faktor pembagi 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Faktor pembagi 36 adalah 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 1, 3, 9, dan PBB 45 dan 36 sama dengan 9. Kombinasi lanjar PBB AB dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjar atau linear combination A dan B dengan koefisien-koefisiennya. Contoh, PBB 80 dan 12 sama dengan 4. 4 sama dengan kurung buka min 1 kurung tutup kurung buka 80 ditambah 7 kurung buka 12. Misalkan A dan B bilangan bulat positif, maka terdapat bilangan bulat M dan N sedemikian sehingga PBB AB sama dengan MA plus NB. Contoh lain, nyatakan PBB 2145 sebagai kombinasi lanjar dari 21 dan 45.
Penyelesaiannya adalah 45 sama dengan 2 kali 21 ditambah 3. 21 sama dengan 7 kali 3 plus 0. Sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 3. Maka PBB 45 dan 21 sama dengan 3. Substitusi dengan persamaan-persamaan di atas yang menghasilkan 3 sama dengan 45 min 2 kali 21 yang merupakan kombinasi lanjar dari 45 dan 21. Sekian presentasi. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean sendiri adalah salah satu metode yang fokus dalam mencari pembagian bersama terbesar atau grid disingkat menjadi PBB. Secara formal, algoritma Euclidean dirumuskan sebagai berikut. Misalkan M dan N adalah bilangan bulat tak negatif dengan M lebih dari N. Misalkan R0 sama dengan M dan R1 sama dengan M. Lakukan secara berturut-turut pembagian seperti di bawah ini. R0 sama dengan R1 I1 plus R2 dengan syarat R2 itu antara 0 dan 1 sampai 1, sedangkan R1 sama dengan R2 I2 plus R3 dengan syarat R3 berada antara 0 sampai R2. Selanjutnya M-2 sama dengan M-1 di N-1 plus M. Dan yang kedua M-1 sama dengan M di N plus 0 dengan syarat M itu berada antara 0 sampai dengan M-1. Singkatnya, algoritma Euclidean ini akan dituliskan sebagai berikut. Jika N sama dengan 0, maka M adalah PBB dalam kurung N, N, maka akan stop. Tetapi jika N tidak sama dengan 0, maka akan dilanjutkan ke langkah kedua. Bagilah M dengan N dan misalkan R adalah sisanya. Gantilah nilai M dengan nilai N dan nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah 1. Catatan, jika M kurang dari sama dengan N, maka pertukaran nilai M dan N. Contoh, M sama dengan 80 dan N sama dengan 12 dan dipenuhi syarat M lebih dari sama dengan N, maka 80 sama dengan 6 kali 12 plus 8. 12 sama dengan 1 kali 8 plus 4. 8 sama dengan 2 kali 4 plus 0. Maka sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4. Maka PBB dari 80 dan 12 sama dengan 4. Selanjutnya yaitu untuk bilangan prima. Bilangan prima sendiri adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang hanya habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Secara formal definisi dari bilangan prima adalah sebagai berikut. Bilangan prima adalah bilangan bulat positif di mana P harus lebih besar dari 1. Disebut bilangan prima jika bilangan yang habis membaginya hanya 1 dan P alias bilangan itu sendiri. Sebagai contoh ada bilangan 13. Bilangan 13 hanya habis dibagi 1 dan 13 itu sendiri, maka 13 adalah bilangan prima. Perhatikan pernyataan berikut ini. Karena bilangan prima harus lebih besar dari 1, maka barisan bilangan prima dimulai dari 2, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Dan yang kedua, seluruh bagian bilangan prima adalah bilangan ganjil kecuali 2 yang merupakan bilangan genap. Bilangan selain prima disebut bilangan composite. Misalnya 20 adalah bilangan composite karena 20 dapat dibagi oleh 2, 4, 5, 10 dan selain 1 dan 20 itu sendiri. Cara mengetes bilangan prima. Yang pertama, bagi N dengan seluruh jumlah bilangan prima mulai dari 2, 3 dan seterusnya. Bilangan prima harus kurang dari sama dengan akar N. 2. Jika N habis dibagi dengan salah satu dari bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan composite. Yang ketiga, jika N tidak habis dibagi oleh semua bilangan prima tersebut, maka N adalah bilangan prima. Selanjutnya adalah aritmatika modulo. Aritmatika modulo atau modular aritmetik merupakan salah satu operasi aritmatika yang dapat dilakukan kepada bilangan bulat. Aritmatika modulo ini dibutuhkan untuk implementasi pada kriptografi. Pada aritmatika modulo, operator yang digunakan adalah NUT. Operator
Mut jika digunakan untuk pembagian bilangan bulat memberikan sisa bagian sebagai kembaliannya. Sebagai contoh, 53 mod 5 memberikan hasil 10 dan sisa 3, maka 53 mod 5 sama dengan 3. Definisi dari operator mod adalah sebagai berikut. Misalkan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih dari 0. Operasi A mod M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A mod M sama dengan R. Sedemikian hingga A sama dengan MA plus R, dengan R adalah antara 0 sampai M. M disebut modulus atau modulo dan hasil aritmatika modulo M terletak di dalam himpunan 0, 1, 2 hingga M-1. Berikut beberapa contoh hasil operasi dengan operator modulo. Contohnya 23 mod 5 min 3 sama dengan 23 min 5 kali 4 plus 3. 27 mod 3 min 0 sama dengan 27 min 3 kali 9 plus 0. 6 mod 8 min 6 sama dengan 6 min 8 dikali 0 plus 6. 0 mod 12 min 0 sama dengan 0 min 12 kali 0 plus 0. Min 41 mod 9 min 4 sama dengan min 41 min 9 dikali min 5 plus 4. Min 39 mod 13 min 0 sama dengan min 39 min 13 kali min 3 plus 0. Untuk penjelasan C, karena A negatif dari A mutlak dengan M mendapatkan sisa R aksen, maka A mod M min M sama dengan M min R aksen. Bila R aksen tidak sama dengan 0, jadi min 41 mutlak mod 9 sama dengan 5, sehingga min 41 mod 9 sama dengan 9 min 5 sama dengan 4. Dan selanjutnya adalah tentang kongruen. Selanjutnya adalah tentang kongruen. Misalkan A dan B adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan lebih dari 0, maka A kali B mod M jika M habis membagi A min B. 2. Jika A tidak kongruen dengan B dalam modulus M, maka ditulis A sama dengan per B mod M. Misalnya 38 mod 5 sama dengan 3 dan 13 mod 5 sama dengan 3, maka kita katakan 38 sama dengan 13 mod 5. Bacanya 38 kongruen dengan 13 dalam modulo 5. A sama dengan B dalam kurung mod M dalam bentuk sama dengan dapat dituliskan sebagai A sama dengan B plus KM. K adalah bilangan bulat. Dan yang keempat, jika A mod M sama dengan R dapat ditulis juga A sama dengan R mod M. Misalkan M adalah bilangan bulat positif. Yang pertama, jika A sama dengan B mod M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka yang pertama A plus C sama dengan B plus C mod M. Sedang yang kedua, AC sama dengan BC mod M. Yang ketiga, AP sama dengan BP mod M, di mana P adalah bilangan bulat tak negatif. Dan yang cara yang kedua, jika A sama dengan B mod M dan C sama dengan B mod M, maka yang pertama A plus C sama dengan B plus C mod M. Dan yang kedua, AC sama dengan BD mod. Aritmatika modulo. Balikan modulo atau modulo inverse. Dalam arti matematika bilangan real, inverse dari perkalian adalah pembagian. Contohnya inverse 4 adalah 1/4, sebab 4 kali 1/4 adalah 1. Di dalam aritmatika modulo, masalah menghitung inversi modulo lebih sukar. Jika A dan M relatif prima dan M lebih dari 1, maka balikan dari A ada. Balikan dari A adalah bilangan bulat kali sedemikian sehingga XA sama dengan 1. Dalam notasi lainnya, A min 1 sama dengan X. Untuk membuktikannya, A dan M relatif prima, jadi PBB sama dengan 1. Terdapat bilangan bulat X dan Y sedemikian sehingga XA sama tambah YM sama dengan 1, yang mengimplikasikan bahwa XA tambah YM sama dengan 1 karena YM sama dengan 0.
maka XA sama dengan 1. Kekongruenan yang terakhir ini berarti bahwa X adalah balikan dari A. Pembuktian di atas juga menceritakan bahwa untuk mencari balikan dari mod M kita harus membuat kombinasi lanjar dari A dan M sama dengan 1. Koefisien A dari kombinasi lanjar tersebut merupakan balikan dari A. Kongruenan lanjar ini berbentuk AX sama dengan B. Pemecahannya AX sama dengan B ditambah KM adalah sebagai berikut. Contohnya, tentukan solusi dari 4X sama dengan 3. Untuk menyelesaikannya, 4X sama dengan 3, X sama dengan 3 plus K kali 9 per 4. Lalu dilanjutkan dengan perhitungannya yang menemukan dari bentuk yang pertama itu bukan solusi, lalu yang kedua juga bukan, dan yang ketiga tidak menghasilkan solusi, yang keempat ini juga masih bukan solusi, yang kelima juga bukan solusi. Lalu nilai-nilai yang X yang memenuhi adalah 3, 12, dan 6, min 6, dan min 15. Mengingat masalah Cina pada abad pertama, seorang matematikawan Cina yang bernama Sun Ce mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Tentukan sebuah bilangan bulat yang bila dibagi dengan 5 menyisakan 3, bila dibagi 7 menyisakan 5, dan bila dibagi 11 menyisakan 7. Misalkan bilangan bulat tersebut sama dengan X, formulasikan ke dalam sistem kongruen lanjar. X sama dengan 3, lalu X sama dengan 5, X sama dengan 7. Misalkan M1, M2, lanjut sampai Mn adalah bilangan bulat positif sedemikian sehingga PBB sama dengan 1 untuk I tidak sama dengan C, maka sistem kongruen lanjar X sama dengan AK mempunyai sebuah solusi unik dalam modulo M sama dengan M1, M2, Mn. Fungsi Euler. Fungsi Euler mendefinisikan untuk n tidak lebih dari sama dengan 1 yang menyatakan jumlah bilangan positif kurang dari n yang relatif prima dengan n. Contoh penerapannya adalah sebagai berikut. Tentukan ini, lalu penyelesaiannya bilangan positif bulat yang lebih kecil dari 20 adalah 1. Bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 20 adalah 1 sampai 19. Di antara bilangan tersebut terdapat himpunan 20 sama dengan 8 buah yang relatif prima. Dengan 20 yaitu 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19. Untuk n sama dengan 1, 2, sampai 10. Fungsi Euler adalah sebagai berikut. Jika n prima, maka setiap bilangan bulat yang lebih kecil dari n relatif prima terhadap n. Dengan kata lain, Fn sama dengan n min 1 hanya jika n prima. Teorema Euler lainnya, jika n sama dengan Pg adalah bilangan komposit dengan P dan Q prima, maka himpunan n sama dengan himpunan P, himpunan Q dengan P-1, Q-1. Jika P bilangan prima dan K lebih dari 0, maka himpunan PK sama dengan PK min P K-1 sama dengan PK-1 dan P-1. Jika FP dan n maka 1, maka A himpunan n mod n sama dengan 1.
Kriptografi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani. Menurut bahasa dibagi menjadi dua, kripto dan grafia. Kripto berarti secret atau rahasia, grafia berarti writing atau tulisan. Menurut terminologinya, kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan ketika pesan dikirim dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kriptografi adalah ilmu yang mempelajari teknik matematika yang berhubungan dengan aspek keamanan, integritas data serta autentikasi. Enkripsi dan deskripsi dalam kriptografi dapat dinyatakan secara matematis. Misalkan ciphertext dilambangkan dengan C dan plaintext dilambangkan dengan P. Fungsi enkripsi E memetakan P dan ke C. Enkripsi P sama dengan C. Fungsi deskripsi D memetakan C ke P. Deskripsi C ke P dengan menambahkan kunci K, maka fungsi enkripsi dan deskripsi menjadi EK P sama dengan C. Lalu untuk penjelasannya dapat digambarkan sebagai berikut di bawah ini. Algoritma yang digunakan adalah kebalikan dari algoritma yang digunakan untuk enkripsi. Yang ketiga, kunci. Kunci yang dimaksud adalah kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Berdasarkan jenis kunci yang digunakan, kriptografi dibagi menjadi dua. Yang pertama, kriptografi simetri, yaitu kriptografi yang menggunakan satu kunci untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Pembuat pesan dan penerimanya harus mempunyai kunci yang sama persis. Keamanan pesan terletak pada kerahasiaan kuncinya. Orang yang mengetahui kunci tersebut dapat melakukan enkripsi dan deskripsi. Yang kedua, kriptografi asimetri sering disebut dengan algoritma kunci publik. Kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi dan deskripsi berbeda. Pada algoritma terdapat dua jenis kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat. Kunci publik boleh diketahui oleh semua orang, tetapi kunci privat dirahasiakan dan hanya boleh diketahui oleh satu orang. Orang yang mempunyai kunci publik dapat mengekspresikan suatu pesan, tetapi tidak dapat mendeskripsikannya. Hanya orang yang mempunyai kunci privat yang bisa mendeskripsikan pesan tersebut. Preferensi ditemukan oleh Sir Charles Wilson, seorang ahli fisika kebangsaan Inggris, namun diperkenalkan oleh Baron William Prevost pada tahun 1854. Pada preferensi, perpose enkripsi dan deskripsi dilakukan pada setiap pasangan huruf. Algoritma Prevost didasarkan pada penggunaan tabel berukuran 5x5 yang disusun berdasarkan kata kunci berupa 25 huruf dengan menghilangkan huruf C dari abjad. Pengisian tabel dengan memasukkan kata kunci tanpa duplikasi dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah, kemudian mengisi sisa tabel yang kosong dengan huruf alfabet secara urut. Pesan yang akan dienkripsi diatur terlebih dahulu sebagai berikut. Yang pertama, ganti huruf C bila ada dengan huruf I. Yang kedua, tulis pesan dalam pasangan huruf atau bigram. Yang ketiga, jangan sampai ada pasangan huruf yang sama. Jika ada, sisipkan Z di tengahnya. Yang terakhir, jika jumlah huruf ganjil, tambahkan huruf Z di akhir. Apabila kunci kriptografi, maka kunci dimasukkan ke dalam tabel yang ganjil. Untuk melakukan proses enkripsi menggunakan alat sebagai berikut. Yang pertama, jika terdapat dua huruf yang sama pada garis kunci yang sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf diganti secara sirkular. Sebagai contoh, OF dienkripsi menjadi DP, IF dienkripsi menjadi DE. Selanjutnya, jika terdapat dua huruf pada kolom kunci yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf di bawahnya secara sirkular. Sebagai contoh, PU dienkripsi menjadi DZ, FO dienkripsi menjadi
pada baris kunci yang sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf di kirinya secara sirkular. Sebagai contoh, PK di deskripsi menjadi IT, GF di deskripsi menjadi OA. Kemudian jika terdapat dua huruf pada kolom kunci yang sama, maka masing-masing huruf diganti dengan huruf di atasnya secara sirkular. Sebagai contoh, NG di deskripsi menjadi DR, PH di deskripsi menjadi YS. Dan terakhir, jika dua huruf tidak terdapat pada baris atau kolom kunci yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Huruf kedua diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi atau persegi panjang yang terbentuk dari tiga huruf yang digunakan. Sebagai contoh, FF di deskripsi menjadi SQ. Playfair chipper tidak seperti playfair chipper biasanya. Di sini dilakukan variasi kunci. Pada kunci ditambahkan karakter angka dan huruf J tetap ditulis dalam urutan alfabet. Jadi sebelumnya huruf J kan tidak dimasukkan ke dalam papan kunci. Nah, setelah dari playfair chipper yang tidak dimasukkan, sekarang dimasukkan dan ditambah dengan angka dari 0 sampai 9. Sehingga jumlah kunci menjadi 36 karakter. Papan kunci yang digunakan dalam playfair chipper berbentuk tabel persegi. Dengan adanya penambahan karakter angka pada papan kunci yang digunakan, terjadi penambahan baris dan kolom, sehingga papan kunci menjadi berukuran 6x6. Yang tadinya 5x5 sekarang jadi 6x6. Untuk penyusunan papan kunci, teknik enkripsi dan deskripsi tetap sama seperti aturan playfair chipper biasa. Jadi untuk aturan dari enkripsi dan deskripsinya itu tetap sama. Dan jika pada plaintext terdapat huruf J, tidak perlu diganti dengan huruf I karena huruf J sudah dimasukkan dalam karakter kunci. Seperti yang baru saja saya bilang, huruf J tersebut sudah dimasukkan ke dalam playfair chipper ini, sehingga yang tadinya menjadi huruf I ketika ada huruf J sekarang tidak. Ketika ada huruf J tetap pada huruf J. Contoh enkripsi pesan Sumpah Pemuda 28 Oktober menggunakan kunci 14 Agustus. Label playfair chipper setelah penambahan karakter dengan kunci 14 Agustus. Plaintext dibiasakan menjadi pasangan-pasangan huruf plaintext. Jadi menjadi dua-dua sama seperti kunci dalam sebelumnya playfair chipper, yaitu dua-dua, yaitu SU, MP, AH, PE, MU, DA, 28, OK, TO, BR, R, dan Z. Z ini apa? Z itu adalah seperti fungsi atau seperti ketentuan pada playfair chipper yang sebelumnya, yaitu di belakangnya atau di waktu ganjil, plaintextnya ganjil harus ditambahi huruf Z. Dan cippertextnya menjadi 1S, JV, 1J, RC, LS, CG, 09, QI, BN, CF, dan Q0. Jadi cippertext dari pesan yang disampaikan adalah 1S, JV, 1, JR, CLS, CG, 09, QI, BN, CF, Q0. Dari cippertext tersebut dideskripsi dengan kunci 14 Agustus. Cippertext 1S, JV, 1J, RC, LS, CG, 09, QI, BN, CF, Q0. plaintextnya yaitu SU, MP, AH, PE, MU, DA, 28, OK, TO, BR, RZ. Jadi pesan asli dari cippertext yang disampaikan adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober Z. Kemudian Caesar chipper. Pada Caesar chipper, masing-masing huruf plaintext digantikan dengan huruf-huruf dari alfabet yang sebelumnya telah digeser urutannya terhadap suatu angka. Pergeseran kunci dilakukan tergantung keinginan pengirim pesan. Misalnya dengan menggunakan pergeseran 3, maka huruf A pada plaintext akan menjadi huruf D pada cippertext. Jadi pergeserannya itu sesuai dengan pengirim pesan. Jika pada plaintext terdapat spasi dan tanda baca, maka dihilangkan terlebih dahulu. Enkripsi dan dekripsi dapat dipresentasikan menggunakan aritmatika modulo dengan mentransformasikan huruf ke bentuk integer terlebih dahulu. A sama dengan 0,
B sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya sampai Z sama dengan 25. Di sini mulai dari 0 karena menggunakan aritmetika modulus. Enkripsi terhadap plaintext PI dengan pergeseran K dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut, yaitu persamaan nomor 1 yaitu seperti berikut ini: CI sama dengan E dalam kurung PI sama dengan dalam kurung PI tambah K tutup kurung modulus 26. Pada proses deskripsi menggunakan persamaan PI sama dengan D dalam kurung CI tutup kurung sama dengan buka kurung CI kurangi K modulus 26. Caesar Cipher biasanya hanya menggunakan karakter huruf saja. Jika ada pesan berupa karakter angka tidak dapat dienkripsi atau didekripsi menggunakan Caesar Cipher. Oleh karena itu, penggunaan karakter kunci diperluas menambahkan karakter angka. Karakter huruf dan angka dibuat dalam kode integer terlebih dahulu. A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, seterusnya sampai Z sama dengan 25. Kemudian ini mulai angka 0 sama dengan 26, 1 sama dengan 27, 2 sama dengan 28, seterusnya sampai 9 sama dengan 35. Dalam proses enkripsi dan dekripsi dioperasikan dengan modulo 36. Secara matematis, proses enkripsi dan dekripsi dapat dinyatakan sebagai berikut. Persamaan nomor 3 yaitu enkripsinya CI sama dengan E buka kurung PI tutup kurung sama dengan buka kurung PI tambah K tutup kurung modulus 36. Kenapa 36? Karena ditambahkan angka dari 0 sampai 9 tadi. Dekripsi PI sama dengan D buka kurung CI tutup kurung sama dengan buka kurung CI kurangi K tutup kurung modulus 36. Jika CI kurang dari K maka CI sama dengan CI tambah 36. Berikut adalah contoh dari Caesar Cipher. Diberikan plaintext 17 Agustus dengan pergeseran 6. Huruf A pada plaintext akan menjadi huruf G pada ciphertext. Jadi pergeserannya itu terserah yang pengirim. Ini contohnya adalah 6. Jadi A seperti yang dilihat pada layar yaitu A, B, C, D, F, G, H sampai M. Kemudian di ciphertextnya yaitu mulai dari G dengan pergeseran 6 tadi. Kemudian seterusnya kemudian sampai angka 9 tadi dengan tetap menggeser 6. Plaintext yang diberikan P sama dengan 17 Agustus, plaintext dikonversi menjadi P sama dengan 27, 33, 0, 6, 20, 18, 19, 20, 18. Nah, ini apa? Ini adalah dari 17 Agustus tersebut, yaitu 1 sama dengan 27, 7 sama dengan 33, dan A sama dengan 6. Kemudian A sama dengan 0, G sama dengan 6, U sama dengan 20, S sama dengan 18, T sama dengan 19, U sama dengan 20, dan S sama dengan 18. Kemudian dipecah menjadi bagian blok-blok kecil, yaitu P1 sama dengan 27, P2 sama dengan 33, P3 sama dengan 0, P4 sama dengan 6, P5 sama dengan 20, P6 sama dengan 18, P7 sama dengan 19, P8 sama dengan 20, P9 sama dengan 18. Untuk melakukan enkripsi menggunakan persamaan 3. CI sama dengan E buka kurung PI tutup kurung sama dengan buka kurung PI tambah K tutup kurung modulus 36 dan K sama dengan 6. Berikut adalah perhitungannya. Kemudian enkripsi yang diperoleh dari ciphertext adalah C sama dengan 33, 36, 12, 26, 24, 25, 26, 24. Kemudian dikonversi menjadi 7DG M0Y Z0Y. Jadi ciphertext untuk pesan 17 Agustus dengan pergeseran 6 adalah 7DG N0Y Z0Y. Dari ciphertext di atas dilakukan deskripsi menggunakan persamaan 4 sama. Jadi yang sebelumnya yaitu melakukan enkripsi, kemudian ini melakukan deskripsi.
yaitu dengan menggunakan persamaan nomor 4, tapi yang untuk deskripsi yaitu PI sama dengan D buka kurung CI tutup kurung sama dengan buka kurung CI kurangi K tutup kurung modulus 36. Jika CI kurang dari K maka CI sama dengan CI tambah 76. Berikut adalah perhitungannya. Dari proses deskripsi diperoleh plantek P sama dengan 27, 33, 0, 6, 20, 18, 19, 20, dan 18. Plantek dikonversi menjadi P sama dengan 17 Agustus. Jadi plantek dari Cipertek 7 DG M0Y Z0Y dengan pergeseran 6 adalah 17 Agustus. Kemudian ada yang namanya Vigenère Cipher. Pada Caesar Cipher, setiap huruf pada plantek digantikan dengan huruf lain yang memiliki perbedaan tertentu pada urutan alfabet, sedangkan pada Vigenère Cipher, setiap karakter pesan pada plaintext berkorespondensi dengan lebih dari satu karakter pada ciphertext. Misalnya, huruf A pada plaintext dapat menjadi huruf K atau M pada ciphertext yang berkaitan, tergantung pada kunci yang digunakan. Jadi, ini tergantung pada kunci yang digunakan untuk mengubah, misalnya huruf A pada plaintext dapat menjadi K atau M. Algoritma Vigenère Cipher menggunakan persegi Vigenère untuk melakukan enkripsi dan deskripsi. Deretan huruf mendatar yang terletak pada bagian atas persegi menyatakan plaintext, sedangkan deretan huruf menurun pada bagian sebelah kiri persegi menyatakan kunci. Jika panjang kunci yang digunakan lebih pendek dari plaintext, maka kunci tersebut akan diulang secara periodik sepanjang plaintext. Ini adalah tabelnya dari Vigenère Cipher. Kemudian akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Vigenère Cipher. Sebelum melakukan proses enkripsi dan deskripsi, terlebih dahulu menggunakan karakter huruf berbentuk integer A sama dengan 11, B sama dengan 1, C sama dengan 12, X sama dengan 25. Proses enkripsi terhadap plaintext EI dan deskripsi terhadap ciphertext EI menggunakan kunci sati dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Enkripsi CI sama dengan E, PI sama dengan PI plus KI not 26 sama dengan persamaan 5. Deskripsi PI sama dengan D, PI sama dengan PI minus KI not 26 sama dengan persamaan 6. Jika CI kurang KI, maka CI sama dengan CI plus 26. Adapun langkah-langkah untuk proses enkripsi pada Vigenère Cipher sebagai berikut. Menghilangkan spasi dan tanda baca pada plaintext, menuliskan kunci secara periodik sepanjang karakter plaintext, menginskripsikan setiap karakter plaintext dengan karakter kunci menggunakan deskripsi Vigenère Cipher. Ciphertext diperoleh dari perpotongan antara baris karakter kunci dengan kolom karakter plaintext. Selain menggunakan persegi Vigenère Cipher, untuk proses deskripsi dapat juga menggunakan persamaan kelima. Untuk proses deskripsinya merupakan kebalikan dari proses enkripsi. Plaintext diperoleh dari perpotongan baris karakter kunci dengan karakter ciphertext yang dimaksud pada persegi Vigenère Cipher, atau dapat juga menggunakan persamaan keenam. Karakter kunci pada kriptografi Vigenère Cipher terbatas pada karakter huruf saja. Oleh karena itu akan dikembangkan dengan menambahkan karakter angka. Penambahan karakter tersebut mengakibatkan ukuran tabel yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menjadi lebih besar. Vigenère Cipher. Tabel persegi Vigenère Cipher setelah menambahkan karakter angka ditunjukkan pada tabel di atas seperti ini. Langkah-langkah yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi pada Vigenère Cipher setelah penambahan karakter angka sama seperti Vigenère Cipher sebelum penambahan karakter angka.
Sebelum melakukan proses enkripsi dan deskripsi, konversikan terlebih dahulu karakter huruf dan angka ke dalam bentuk integer. A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, sampai Z sama dengan 25, 0 sama dengan 26, 1 sama dengan 27, 2 sama dengan 28, sampai 9 sama dengan 35. Proses enkripsi dan deskripsi dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Untuk proses enkripsi, CI sama dengan E, PI sama dengan PI plus KI minus 36 sama dengan 87. Untuk proses deskripsi, CI sama dengan B, CI sama dengan CI min KI mod 36 sama dengan 8. Jika CI kurang dari KI, maka CI sama dengan CI plus 35. Contoh, jika terdapat libur 1 hari dengan kunci 19 Maret, penyelesaiannya kita dapat menggunakan tabel substitusi generik filter dengan K sama dengan 19 Maret dan selain teks libur 1 hari. Selain teks dipecahkan menjadi blok-blok yang lebih kecil, seperti P1 sama dengan 11, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 1, P4 sama dengan 20, P5 sama dengan 17, P6 sama dengan 27, P7 sama dengan 7, P8 sama dengan 0, P9 sama dengan 17, P10 sama dengan 8. Kunci dipecahkan menjadi blok-blok yang lebih kecil, seperti K1 sama dengan 27, K2 sama dengan 35, K3 sama dengan 12, K4 sama dengan 0, K5 sama dengan 17, K6 sama dengan 27, K7 sama dengan 35, K8 sama dengan 12, K9 sama dengan 0, K10 sama dengan 17. Untuk melakukan proses enkripsi menggunakan persamaan ketujuh, berikut ini adalah CI sama dengan EPI sama dengan PI plus KI mod 36. P1 sama dengan P1 ditambah KI mod 36 sama dengan 11 ditambah 27 mod 36 sama dengan 2. P2 sama dengan P2 ditambah K2 mod 36 sama dengan 8 ditambah 35 mod 36 sama dengan 7. P3 sama dengan P3 ditambah K3 mod 36 sama dengan 1 ditambah 12 mod 36 sama dengan 13. P4 sama dengan P4 ditambah K4 mod 36 sama dengan 20 ditambah 0 mod 36 sama dengan 20. P5 sama dengan P5 ditambah K5 mod 36 sama dengan 17 ditambah 17 mod 36 sama dengan 34. C6 sama dengan P6 ditambah K6 mod 36 sama dengan 27 ditambah 27 mod 36 sama dengan 18. P7 sama dengan P7 ditambah K7 mod 36 sama dengan 7 ditambah 35 mod 36 sama dengan 6. P8 sama dengan P8 ditambah K8 mod 36 sama dengan 0 ditambah 12 mod 36 sama dengan 12. P9 sama dengan P9 ditambah K9 mod 36 sama dengan 17 ditambah 0 mod 36 sama dengan 17. P10 sama dengan P10 ditambah K10 mod 36 sama dengan 8 ditambah 17 mod 36 sama dengan 25. Lanjutannya, dari proses enkripsi diperoleh teks C sama dengan 2, 7, 13, 20, 34, 18, 6, 12, 17, 25. Teks dikonversi menjadi C sama dengan C, K, M, U, 8, S, G, M, R, Z. Jadi teks untuk pesan libur 1 hari dengan kunci 19 Maret adalah C, K, M, U, 8, S, G, M, R, Z. Hiperteks dideskripsikan menggunakan persamaan ke-8. CI sama dengan CI min KI mod 36. Apabila CI kurang dari KI, maka CI sama dengan CI plus 36. CI kurang dari C1 kurang dari K1, maka C1 sama dengan 2 ditambah 36 sama dengan 38.
P1 sama dengan P1 min K1 mod 36 sama dengan 38 kurangi 27 mod 36 sama dengan 11. P2 kurang dari K2, maka P2 sama dengan 7 ditambah 36 sama dengan 43. P2 sama dengan C2 dikurangi K2 mod 36 sama dengan 43 dikurangi 35 mod 36 sama dengan 8. P3 sama dengan C3 min K3 mod 36 sama dengan 13 min 12 mod 36 sama dengan 1. P4 sama dengan C4 min K4 mod 36 sama dengan 20 kurangi 0 mod 36 sama dengan 20. P5 sama dengan C5 min K5 mod 36 sama dengan 34 kurangi 17 mod 36 sama dengan 17. C6 kurang dari K6, maka C6 sama dengan 18 ditambah 36 sama dengan 54. P6 sama dengan C6 dikurangi K6 mod 36 sama dengan 54 min 27 mod 36 sama dengan 27. C7 kurang dari K7, maka C7 sama dengan 6 ditambah 36 sama dengan 42. C7 sama dengan C7 min K7 mod 36 sama dengan 42 dikurangi 53 mod 36 sama dengan 7. C8 sama dengan C8 min K8 mod 36 sama dengan 12 dikurangi 12 mod 36 sama dengan 0. C9 sama dengan C9 min K9 mod 36 sama dengan 17 min 0 mod 36 sama dengan 17. C10 sama dengan C10 min K10 mod 36 sama dengan 25 min 17 mod 36 sama dengan 8. Dari proses deskripsi diperoleh konteks P sama dengan 11, 8, 1, 20, 17, 27, 7, 0, 17, 8. Konteks dikonversi menjadi P sama dengan libur 1 hari. Jadi konteks dari hiperteks PHMU8SD MRZ dengan fungsi 19 Maret adalah libur 1 hari. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang RSA, Reverse Shamir-Adleman, yang dimana algoritma RSA diperkenalkan oleh 3 orang peneliti dari MIT, yaitu Massachusetts Institute of Technology, yaitu Ron Rivest, Adi Shamir, dan Len Adleman. Pada tahun 1976, RSA mendasarkan proses enkripsi dan deskripsinya pada konsep bilangan prima dan aritmatika modulo. Baik kunci enkripsi maupun kunci deskripsi keduanya merupakan bilangan bulat. Kunci enkripsi tidak dirahasiakan oleh dan diketahui umum, sehingga dinamakan juga kunci publik. Namun kunci deskripsi bersifat rahasia, dibangkitkan oleh beberapa buah bilangan prima bersama-sama dengan kunci enkripsi. Untuk menemukan kunci enkripsi, seseorang harus memfaktorkan suatu bilangan non-prima menjadi faktor primanya. Kenyataannya, memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya bukanlah pekerjaan yang mudah. Belum ada algoritma yang efisien yang ditemukan untuk pemfaktoran itu. Semakin besar bilangan non-primanya, tentu akan semakin sulit menemukan faktor primanya. Semakin sulit memfaktorkannya, semakin kuat pula algoritma RSA. Algoritma RSA sebenarnya sederhana sekali. Secara ringkas, algoritma RSA adalah sebagai berikut. Algoritma RSA. Yang pertama, pilih dua bilangan prima sembarang atau terserah pembuat soal, sebut A dan B saja. Jaga kerahasiaannya A dan B ini. Yang kedua, hitung N sama dengan A kali B, besaran N tidak dirahasiakan. Hitung M sama dengan buka kurung A min 1, tutup kurung kali buka kurung B min 1, tutup kurung. Sekali M telah dihitung dan AB dapat dihapus untuk mencegah diketahui pihak lain. Pilih sebuah bilangan bulat untuk kunci publik, sebut namanya E yang relatif prima terhadap M. Bangkitkan kunci deskripsi D dengan kekongruenan ED sama dengan 1 mod M. Lakukan enkripsi terhadap isi pesan dengan persamaan CI sama dengan PI E mod N, yang dalam hal ini PI adalah blok plain text, CI adalah ciphertext dan diperoleh, dan E adalah kunci enkripsi atau kunci publik. Harus dipenuhi persyaratan bahwa nilai P harus terletak dalam himpunan nilai 0, 1, 2 hingga N sama dengan 1 untuk menjamin hasil perhitungan tidak berada di luar himpunan. Yang keenam, proses deskripsi dilakukan dengan menggunakan persamaan PI sama dengan CI D mod N
yang dalam hal ini D adalah kunci deskripsi. Perhatikan bahwa dalam langkah 3, kekongruenan ED sama dengan 1 mod M sama dengan ED mod M sama dengan 1 ED mod M sama dengan 1 ekuivalen dengan ED sama dengan KM tambah 1, sehingga akan menghasilkan persamaan D sama dengan 1 plus KM per E. Akan terdapat bilangan bulat K yang menyebabkan persamaan D memberikan bilangan bulat D. Nah, kekuatan dan keamanan RSA seperti yang telah dikatakan sebelumnya, RSA terletak pada tingkat kesulitan dalam memfaktorkan bilangan non-prima menjadi faktor primanya, yang dalam hal ini N sama dengan A kali B sekali N berhasil difaktorkan menjadi AB, maka M sama dengan A-1 kali B-1 dapat dihitung. Selanjutnya, karena kunci enkripsi E diumumkan secara rahasia atau tidak rahasia, maka kunci deskripsi D dapat dihitung dari persamaan E kali D sama dengan 1 mod M. Ini berarti proses deskripsi dapat dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Penemu algoritma RSA menyarankan nilai A dan B dipakai panjangnya lebih dari 100 digit. Dengan pemilihan hasil dari N sama dengan A kali B dapat dengan lebih dari 200 digit. Bayangkan berapa besar usaha kerja yang diperlukan untuk memfaktorkan bilangan bulat 200 digit menjadi faktor primanya. Nah, dengan asumsi bahwa algoritma pemfaktoran yang digunakan adalah algoritma tercepat saat ini dan komputer yang dipakai mempunyai kecepatan 1 milidetik. Untungnya algoritma yang paling mangkus untuk memfaktorkan bilangan yang besar belum ditemukan. Inilah yang membuat algoritma RSA tetap dipakai hingga saat ini. Selagi belum ditemukan algoritma yang mangkus untuk memfaktorkan bilangan bulat menjadi faktor primanya, maka algoritma RSA masih direkomendasikan untuk penyajian pesan. Hubungan teori bilangan dengan kriptografi. Ya, seperti yang telah dijelaskan bahwa kriptografi sangat erat hubungannya dengan matematika diskrit, terutama fungsi dan teori bilangan yang berisi tentang integer dan sifat-sifat pembagian, algoritma Euclidean, dan aritmatika modulo bilangan prima. Nah, saat ini kriptografi modern tidak lagi mendasarkan kekuatan kriptografi pada algoritmanya, namun kriptografi saat ini merupakan kekuatan kriptografinya pada kunci. Sebelum melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya jika dijelaskan mengenai kekuatan kriptografinya. Ya, jadi kekuatan berdasarkan algoritma maupun kecil sebagai berikut. Algoritma kriptografi atau chipper adalah fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Kekuatan suatu algoritma yaitu semakin kuat algoritma kriptografinya, yang berarti semakin aman digunakan untuk menyandikan pesan. Nah, jika kekuatan kriptografi ditentukan dengan menjaga kerahasiaan algoritmanya, maka algoritma kriptografinya dinamakan algoritma restricted. Misalkan di dalam sebuah kelompok orang mereka sepakat untuk menjadikan setiap pesan-pesan dengan algoritma yang sama. Algoritmanya adalah mempertukarkan setiap kata karakter pertama dengan karakter kedua, karakter ketiga dengan karakter keempat, dan seterusnya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami dan buku matematika diskrit yang kami buat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.